mau suaminya ya sesuai otaknya. Oke? Apalagi? Karena menjaga keamanannya istrinya, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, itulah laki-laki. Anak laki-laki, Bu, dari kecil anak laki itu dia sudah punya otak tanggung jawab. Ibu siapa punya anak laki? Angkat tangan. Ingatkah waktu ibu ya, waktu dia kecil, kalau ibu sakit, dia yang jagain. Walaupun tuh anak laki seneng main, betul? Sambil pegang tuh permainannya tuh. Saya ingat banget waktu saya sakit, dirawat di rumah sakit, anak 4 laki-laki saya jaga di pintu kamar sambil main. Jadi kalau ada yang besuk, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Sambil main. Itu anak laki. Tapi otaknya sejak kecil bertanggung jawab. Ibu pantang marahin anak laki dengan mempertanyakan tanggung jawabnya. Mana tanggung jawabmu, nak? Itu nggak boleh. Kamu nggak bisa bertanggung jawab, itu nggak boleh. Ya? Kenapa? Laki-laki sedih kalau ditanyakan pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena otaknya sudah bertanggung jawab. Mau jadi kamu, kan sering ibunya marah gitu kan? Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki juga bingung, anak emaknya bingung. Mau jadi apa gue? Nggak punya tanggung jawab. Yang biasa kayak gitu stop tolong. Kenapa? Bahaya. Apa yang bahaya? Hipotalamus mengkerut kalau ibu tanya terus tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mengkerut, cenderung bisa jadi gay. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu harus yakin anak laki-laki saya otak tanggung jawab, dia jaga keamanan. Makanya anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Dia mau jagain ibunya. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya, Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki nggak? Anak laki yang jagain ibu. Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah, Bu. Udah nggak bisa. Kalau nggak bisa, tunggu anak laki yang mantu, pasti jagain ibu. Ya, cucu laki juga jagain omanya, jagain ibunya dan jagain omanya. Ya, paham sampai sini, Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong, Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja. Paham, Bu? Sama satu lagi, kalau suami bawa mobil, siapapun laki-laki ya, pas dia bawa mobil, maaf, ada ojek online atau ojek lewat, marah nggak? Marah laki-laki itu. Kenapa? Dia harus selamatkan mobil ini, dia ngerem, gitu. Marah, siapapun laki-laki, walaupun itu suami rajin taklim, pasti marah. Apa dia bilang? Kurang ajar orang itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah Pak, mungkin dia nggak lihat. Ih, marah. Ibu ngapain juga belain orang lain? Orang lain nggak dengar. Yang di dalam itu suami ibu dan anak laki-laki ibu. Siapa yang anak lakinya sering nganterin ibu? Sering menggerutu bukan? Gak ada matanya tuh ojek itu, gak ada matanya tuh mobil itu, kan gitu kan? Betul? Tapi dia lebih marah kalau kita belain orang lain, Bu. Boleh berubah, Bu? Gimana, Bu Aisyah? Kita support suami. Kurang ajar orang itu gak ada matanya. Betul, Abi, dia gak ada matanya tuh. Itu yang benar. Ya? Jalan sembarangan, kata suami gitu. Ini orang jalan sembarangan. Betul, Abi, dia jalan sembarangan. Kita belain suami. Ini namanya mensupport, bukan provokator. Kalau provokator, Abi, kita kejar dia. Wah, itu provokator. Itu ngomporin. Tapi kalau suami bilang, ya, matanya orang meleng. Betul, Bi, dia meleng tuh, ya. Belain. Dan pantang suami kayak gitu, kita sok-sokan suruh istighfar. Istighfar, Abi, istighfar, Abi. Marah. Jadi gimana, Bu Aisyah? Kita saja, ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar ibu yang ketiga, suami ngikut. Ya, kenapa? Karena kita nggak guruin dia. Otak laki-laki. Kenapa dia marah? Karena hampir celaka. Makanya dia dengan rem kuat, dia belain kita atau jaga kita. Maka dia butuh disupport sebagai seorang pahlawan. Abi keren banget ngeremnya.
Remnya keren banget, pakem banget. Ada bapak-bapak di atas ya. Betul nggak Pak yang saya mau ngomong ini? Betul kan? Tuh, saya belain Pak. Mumpung minoritas. Paham ya Bu? Paham? Itu latihan loh Bu. Jangankan anak suami, anak laki kalau sudah bawa mobil, dia pasti gerutu-gerutu. Kita pun selama, jangan gitu, nggak baik. Tambah marah. Kita harus support dia. Kenapa? Laki-laki otak tanggung jawabnya besar. Sampai sini paham ya Bu? Ya. Supaya terus mawaddah warahmah. Ya? Paham? Apalagi Bu Aisyah, kalau suami lagi nganter ibu dan suami yang mengendalikan mencari jalan, walaupun nggak ketemu alamatnya, pantang ibu ya yang mampir nanya, Abi mampir, pinggir. Kenapa pinggir? Oh, ya terpaksa dia minggir kan? Waktu minggir kita buka jendela bukan? Punten, tanya yang ada orang kan sebelumnya ya. Maaf, tanyanya misalnya sama tukang parkir kan, Mas, Jalan Sriwijaya mana kan gitu. Kata yang ditanya, Bu, lurus bundaran belok kanan. Abi, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Ibu, padahal kan kita mau bantuin dia bukan? Tapi ibu tersinggung suami itu. Kenapa? Berarti ibu tidak percaya sama dia. Ibu lebih percaya orang yang di luar sana. Itu buat laki-laki tersinggung. Jadi gimana Bu Aisyah? Kan kita mau bantuin, udah kepepet nih jamnya. Minta izin kalau mau bertanya dengan orang lain. Bi, ya, aku bantuin ya. Aku tanya sama orang ya. Gak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi tersinggung sama suami, ya, itu jendela saya giniin. Astagfirullahaladzim. Itu jendela mobil saya selalu berembun. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita nggak cepat-cepat istighfar, kita akan baper sampai malam. Apa bahayanya? Enggan melayani suami. Itu bahaya. Makanya istighfar. Ya. Tapi nanti dia marah Bu Aisyah. Kita istighfar terus. Tenang aja Bu. Laki-laki nggak lihat. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Ya. Ada nggak gambar di sini Mbak Bibi? Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim. Itu laki-laki nggak lihat Bu. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Coba ibu, kalau perempuan kanan kiri lebar. Coba ibu lihat ke depan ya ibu. Tetap lihat ke depan. Saya tanya sekarang, ibu masih bisa lihat temannya duduk paling kanan nggak? Masih bisa lihat teman duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Makanya kalau laki-laki bawa mobil, dia nggak lihat ibu. Ibu mau dandan kek, ibu mau manyun kek, ibu mau istighfar, dia nggak lihat. Kenapa? Karena matanya lurus. Malah dia bisa lihat ibu yang duduk di belakang. Siapa tuh? Orang lain. Kenapa? Lewat spion. Dia lihat ke belakang. Ya? Ibu di samping nggak lihat. Makanya ibu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar Bu. Agar apa? Nggak baper. Capek baper Bu. Ya? Dan suami kadang-kadang bingung. Kenapa ibu marah? Kenapa istri saya marah? Kan saya benar, ya. Saya mau cari jalan. Kenapa? Karena dia ingin jaga istrinya dan mengantar istrinya sampai tempat tujuan. Bisa jadi kalau istri nggak ikut, anak nggak ikut, itu suami nanya. Begitu Bu. Itu bukan gengsi. Dia ingin jaga keamanan kita. Kalau ibu dua hal tadi aja bisa dilakoni, maka jalan-jalan ibu sama suami aman insya Allah. Sama satu lagi, pantang kalau seorang laki-laki atau suami ya mau cari keluar jalan pintu tol, ibu ajak bicara, itu pantang. Kenapa? Bisa kebablasan. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa Bu, sambil nyari jalan, sambil ngobrol, bisa tuh. Pasang alis masih bisa. Perempuan, bawa mobil, suapin anak, pasang alis, denger musik, masih juga pakai earphone, kalau ada yang nelpon masih bisa jawab. Itu perempuan. Ya, kalau laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki memang otaknya Allah buat satu saja yang dia kerjakan. Ya, ini harus paham banget. Saya membuka bahasa kasih agar mawaddah warahmah harus mulai dari bahwa dia laki-laki suami kita ini. Ya, setuju Bu? Bisa? Seperti tadi? Insya Allah. Dan ingat, hipotalamus juga itu pusat lapar dan haus.
Artinya apa? Siapa lebih lapar, cepat lapar? Laki-laki apa perempuan kalau hipotalamus lebih lebar? Laki-laki. Maka harus perhatikan makan minum suami atau anak laki.